Masih bersama kami juga pemirsa dan masih juga bersama Ibu Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah, masih bersama kami ya. Ini kalau berbicara mengenai komunikasi yang dilakukan Ibu beserta jajarannya, nah ini apakah sudah ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai jam kerja sehingga tidak ada penumpukan lagi nantinya mungkin di hari-hari keempat dan kelima dan selanjutnya, Bu? Iya, tentu ketika di tanggal 28 hari pertama PSBB kan gini ya, hari pertama, kedua, ketiga ini adalah himbauan dan teguran. Memang Bundaran Waru sehari-harinya itu sudah macet. Nah, ketika kemudian checkpointnya waktu itu memang di seputaran itu, jadi tambahlah macet panjang. Evaluasi sore tanggal 28 kita lakukan. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, juga dari PT SIR, Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan perusahaan di Rungkut, dan Apindo. Nah, kenapa mereka yang kita undang? Karena rata-rata yang ada di Bundaran Waru membawa surat keterangan kerja dan itu di seputaran Rungkut. Itu karena itu area industri. Oleh karena itu kita minta dilakukan exercise. Exercise-nya ini satu-satu nih, tidak di dalam forum gede gitu. Nah, cocokkan kita dengan PT SIR misalnya. Bagaimana kalau shiftingnya itu 4 tahap, jadi 6 jam. Mereka setuju. Ya. Bahkan tadi malam juga mereka masih minta sore itu tolong karena kan sudah diberlakukan jam pembatasan keluar malam dari jam 21 sampai jam 4 pagi. Mereka juga minta tetap dikoordinasikan. Memang pentingnya kenapa pakai surat keterangan kerja, karena ada yang kemudian masuk malam. Nah, kemudian beberapa perusahaan ada yang bilang, saya gini aja deh Bu, 70-30. 70 kerja di kantor, 30 work from home. Besoknya juga begitu. Jadi mereka lah yang melakukan rearrangement dari masuknya karyawan berapa di kantor, berapa yang kerja dari rumah. Ada yang format begitu. Ada lagi yang bilang, yang dari Apindo, sudah Bu, saya juga punya cabang kok di Sidoarjo, saya punya cabang di Malang. Nggak usah mereka nanti masuk ke perusahaan kami yang di Rungkut. Jadi varian-varian dari penjelasan pemilik perusahaan yang ada di wilayah Rungkut seperti itu. Nah, bahwa mungkin sosialisasi memang harus tetap diperluas. Misalnya, siapa tahu mereka ke Surabaya, mereka lolos misalnya. Tapi bahwa kalau misalnya mereka membawa surat keterangan kerja, memang itu yang dipersyaratkan oleh Disnaker Surabaya. Jadi mereka bawa, mudah-mudahan yang dibawa itu tidak ada yang dikopi, artinya bahwa itu asli gitu. Sehingga memang mereka untuk kepentingan kerja. Bu Gubernur, dua hal Bu. Pengen tahu aja sih pendapat Ibu Bu soal pengecualian 11 sektor ya katanya ya di dalam PSBB begitu. Dan ini masih terlalu luas nggak sih Bu gitu. Lalu yang kedua Bu, soal mudik Bu. Ini punya data kah Ibu yang bisa di-share pagi ini, dan apa temuan dari Pemprov Jawa Timur Bu soal mudik ini? Iya, kalau mudik ini kan ada 8 kat ya yang menjadi pintu masuk ke Jawa Timur. 1 dari Banyuwangi, yang 7 ini saya sebut dari darat semua karena yang dari kereta itu tinggal 5%. 5% ini pun sebetulnya urusan logistik. Kalau yang dari Juanda sudah 0% yang datang karena mudik. Jadi karena memang sudah dilarang. Jadi proses penurunan penumpang karena memang transportasi dari hulunya, dari Jakartanya sudah di stop untuk penumpang, maka memang penurunannya cukup signifikan. Nah, sekarang yang jalur darat. Jalur darat ini paling banyak adalah dari pintu Tol Ngawi. Pintu Tol Ngawi itu sekitar 60% dari 8 pintu penyekat alur mudik. Nah, kemudian kita ini kan punya juga jalur-jalur yang seringkali disebut jalur tikus. Misalnya dari Blora ke Bojonegoro, kemudian dari Karanganyar itu bisa masuk Magetan. Kemudian ada yang masuk Ponorogo. Ini ada jalur-jalur yang memang masih dicoba oleh mereka yang mau mudik. Nah, pada posisi seperti ini sebetulnya pintu penyekat sudah disiapkan berlapis karena di sana selain ada tim dari kepolisian, TNI, juga Dinkes dan Disub,
ada juga tim kesehatan yang akan melihat suhu tubuh mereka. Kalau sudah di atas 37,5 derajat Celcius akan langsung dirujuk pada rumah sakit. Tapi ini sebetulnya adalah screening awal. Screeningnya berlapis. Kalau mereka misalnya KTP-nya misalnya mereka katakan mau ke Tulungagung, mau ke Nganjuk, karena saya waktu itu datang sendiri ke salah satu pintu penyekat yang ada di Tol Ngawi, mereka boleh melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di kota di mana mereka kembali pasti akan ada screening lanjutan. Nah, hari ini di Jawa Timur kami punya cukup banyak ruang untuk observasi. Ruang observasi yang terbesar itu ada di Jember. Sekarang itu ada 7.387 ruang observasi. Itu 86,7% dari desa atau kelurahan yang ada di Jawa Timur. Yang terpakai 478. Dari 478 yang terpakai, sekarang yang sedang diobservasi atau dikarantina 3.829. Dari 3.829 ini ada beberapa yang memang sudah selesai mengikuti karantina selama 14 hari. Jadi proses-proses seperti ini diikuti juga oleh rapid test. Tapi kalau seperti yang di Jember karena cukup banyak, ada 382, kemarin belum semua sempat di rapid test. Nah, posisi-posisi seperti ini memang harus dari hulunya. Kalau misalnya kemarin saya lihat ada daerah di Subang, mereka sudah kemudian diminta putar balik, itu akan lebih efektif. Karena kalau mereka sudah sampai tembus ke Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur, berarti mereka sudah melalui perjalanan sangat panjang. Kalau mereka kemudian putar balik, pasti putar baliknya juga sangat jauh. Nah, pada posisi itu, ketika saya ke perbatasan Ngawi, selagi kemudian KTP-nya itu KTP Jawa Timur, mereka diberi kesempatan melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau KTP-nya non Jawa Timur dan tidak ada tugas khusus, maka mereka diminta putar balik. Kalau mau ini mau, ya? Insya Allah relatif sudah berjalan, relatif terkendali. Nah, sekarang ini adalah mereka yang sudah ada di daerah. Ini kan posisinya dari OTG. OTG ini di dalam temuan-temuan, katakan saya ambil kasus Surabaya, rata-rata yang positif itu 60% dari PDP. Lalu yang positif rata-rata 20% dari OTG. Baru kemudian 19% dari PDP. Pada posisi seperti ini, untuk saya ambil kasus Surabaya misalnya, ada 1.122 PDP, catatan sampai dengan jam 5 sore kemarin. Kalau 1.122 PDP, katakan ini yang potensi menjadi positif itu 60%, maka kira-kira ada 650-an yang kemungkinan potensi menjadi positif. Inilah yang kemudian kita siapkan ruang-ruang observasi baru. Misalnya BPSDM Pemprov itu sudah disiapkan lengkap, kita merekrut tenaga kesehatan baru juga. Ada 313 tenaga kesehatan yang kita rekrut, itu yang akan kita sebar di beberapa titik. Kita juga punya rumah sakit jiwa menur yang baru sama sekali, ada 112 bed. Ini juga kita siapkan untuk memberikan layanan, dialokasikan baik juga ada ya, ruangan positif maupun yang ruangan untuk PDP. Nah, posisi-posisi seperti ini memang harus terus kita siapkan, meskipun tidak akan mampu kalau tidak akan ada kepatuhan, tidak akan ada ketertiban masyarakat, kedisiplinan untuk satu stay at home, untuk physical distancing, keluar rumah harus pakai masker, dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip kedisiplinan dan kepatuhan terhadap semua regulasi tetap akan menjadi pintu yang signifikan untuk bisa mengurangi atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Baik. Mudah-mudahan sih sukses ya Bu ya, PSBB-nya hingga 14 hari ke depan total ya, 14 hari. Amin Bu, insya Allah Bu. Ibu juga sehat-sehat dan jajaran juga sehat-sehat. Selamat bertugas kembali Ibu, jaga kesehatan selalu Ibu. Assalamualaikum Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kita